Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang perhitungan PPh, PPN, PPNBM, dan PBB. 1. Pajak penghasilan PPh. PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam tahun pajak. Contoh soal PPh. Ardi bekerja sebagai karyawan bank. Gaji neto per bulan adalah Rp2.900.000. Ia memiliki istri yang bekerja dengan gaji per bulan Rp1.900.000. Ardi memiliki satu orang anak yang masih menjadi tanggungannya. Perhitungan pajak penghasilan Ardi adalah sebagai berikut. Penghasilan neto Ardi satu bulan adalah Rp2.900.000. Penghasilan neto istri Ardi satu bulan adalah Rp1.900.000. Penghasilan neto keluarga Ardi satu bulan adalah Rp4.800.000. Penghasilan neto 1 tahun 12 dikali Rp4.800.000 adalah Rp56.600.000. PTKP digabung istri bekerja dengan satu anak adalah Rp34.320.000 dan hasilnya adalah Rp23.280.000. PPh terhutang 1 tahun 5% dikali Rp23.280.000 adalah Rp1.164.000. PPh sebulan adalah Rp1.164.000 dibagi 12 sama dengan Rp97.000. Sebagai pegawai swasta dengan penghasilan 6 juta per bulan. Setiap bulan ia mendapatkan tunjangan jabatan 3 juta dan premi asuransi 1 juta. Setiap bulan ia harus membayar biaya jabatan 5% dari pendapatan brutonya dan biaya pensiun 1 juta. Pak Tamrin sudah menikah 2 tahun yang lalu dan memiliki 2 anak. Berapa PPh yang harus dibayarkan Pak Tamrin setiap bulannya? Diketahui penghasilan 6 juta, tunjangan jabatan 3 juta, premi asuransi 1 juta. Biaya jabatan 5% dari pendapatan bruto, biaya pensiun 1 juta. Jawabannya 1. Mencari penghasilan bruto. Penghasilan 6 juta, tunjangan 6 juta, premi 1 juta. Ditambah seluruhnya menjadi 10 juta. Penghasilan bruto yaitu 10 juta rupiah per bulan. Yang kedua itu pengeluaran dari penghasilan. Biaya jabatan 5% dari bruto kali 10 juta sama dengan 500.000. Biaya pensiunnya 1 juta ditambah pengeluaran sama dengan 1.500.000. Mencari penghasilan bersih. Penghasilan bruto 10 juta. Pengeluaran 1.500.000 dikurangi yang hasilnya menjadi 8.500.000 per bulan. Penghasilan per tahun sama dengan 12 kali 8.500.000 sama dengan 102 juta rupiah. Yang keempat itu penghasilan tidak kena pajak. Ketentuan PTKP mulai 1 Januari 2014. PTKP pribadi yaitu 24.300.000. PPTKP menikah 2.025.000. PTKP anak 2.025.000. PTKP istri bekerja 24.300.000 apabila istrinya bekerja. PTKP Pak Tamrin yang sudah menikah memiliki 2 anak dan istri tidak bekerja. PTKP pribadi 24.300.000. PTKP menikah 2.025.000. PTKP anak 4.050.000. PTKP istri 0 karena tidak menikah. Semua itu ditambah yang menghasilkan total itu 30.375.000.
Yang kelima, penghasilan kena pajak. PKP sama dengan pendapatan per tahun dikurangi total PTKP. PKP-nya adalah 102 juta dikurangin 30.375.000, yaitu sama dengan 71.625.000. Yang keenam itu pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Ketentuan PKP mulai 1 Januari 2014, penghasilan lebih dari 50 juta sama dengan 5%, sama dengan 50 juta. Dikurangi 50 juta dikurangi 250 juta sama dengan 5%, sama dengan 200 juta. 250 juta dikurangi 500 juta sama dengan 25%, sama dengan 250 juta. Penghasilan kurang dari 500.000 sama dengan 35%, yaitu 500 juta. PKP Pak Tamrin adalah 71.625.000, berarti berada di antara 50 juta. Penghasilan kurang dari 500.000 sama dengan 35%, yaitu 500 juta. PKP Pak Tamrin adalah 71.625.000, berarti berada di antara 50 juta. Pajak bumi dan pembangunan. Pajak bumi dan pembangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat bangunan atau mempunyai hak atas manfaat asas permukaan bumi. Contoh perhitungan pajak bumi dan pembangunan. Bu Dewi mempunyai tanah dan bangunan di 2 kota, yaitu kota A dan kota B. Bu Dewi memiliki NJOP bumi sebesar 20 juta dan NJOP pembangunan sebesar 50 juta di kota B. NJOP bumi Bu Dewi sebesar 30 juta dan NJOP pembangunan sebesar 45 juta. Perhitungan PBB yang harus dibayar Bu Dewi sebagai berikut. Di kota A, NJOP bumi 20 juta ditambah dengan NJOP bangunan 50 juta menjadi 70 juta sebagai dasar pengenaan pajak. Di kota B, NJOP bumi 30 juta, NJOP pembangunan 45 juta ditambah menjadi 75 juta sebagai dasar pengenaan pajak, dikurang dengan biaya NJOP tidak kena pajak sebesar 12 juta menjadi 63 juta. Jadi pajak yang harus dibayar Bu Dewi adalah 133 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Cahya Kirana dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 2, menghitung pajak bumi dan bangunan. Contoh soal yang pertama yaitu Otong memiliki tanah seluas 72 meter persegi seharga 2 juta rupiah. Bangunan seluas 36 meter persegi seharga 1 juta rupiah dan taman seluas 36 meter persegi seharga 500.000 rupiah. Apabila NJOP TKP yang ditetapkan adalah 10 juta rupiah, maka berapa PBB yang harus dibayar oleh Otong? Nah, diketahui nilai tanah itu 72 dikali 2 juta rupiah sama dengan 144 juta rupiah. Nilai bangunan 36 dikali 1 juta rupiah sama dengan 36 juta rupiah. Dan nilai tanah 36 juta rupiah dikali 500.000 rupiah sama dengan 18 juta. Menghitung nilai bangunan ditambah taman NJOP TKP. Nah, nilai bangunan ini kan 36 juta rupiah. Tamannya 18 juta rupiah ditambah sama dengan hasilnya 54 juta rupiah. NJOP TKP-nya 10 juta rupiah dikurang nilai bangunan yaitu 44 juta rupiah. Maka nilai bangunannya 44 juta rupiah. Nomor 2,
menghitung nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP sama dengan nilai bangunan ditambah taman. Nilai bangunannya kan 44 juta rupiah, nilai tanahnya 144 juta rupiah, ditambah sama dengan berarti NJOP-nya 188 juta rupiah. Yang ketiga itu menghitung PBB yang harus dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang, pribadi, atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Lalu ada soal tentang PPN. 1. Seperti ini. Jojon membeli barang di Carrefour dengan rincian 2 dus Indomie seharga 55.000 per dus. Lalu ada 4 kg telur ayam seharga 20.000 per kilogram. Lalu ada 1 sak beras seharga 200.000 per sak. Lalu ada 2 liter minyak seharga 10.000 per liter. Berapa PPN yang harus dibayar Jojon? Diketahui 2 dikali 55.000 per dus sama dengan 110.000. Lalu 4 dikali 20.000 per kilogram sama dengan 80.000. Lalu 1 dikali 200.000 per sak sama dengan 200.000. Lalu 2 dikali 10.000 per liter sama dengan 20.000. Lalu semuanya ditambah jadi totalnya 410.000 rupiah. PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10%. Jadi 410.000 dikali 10% sama dengan 41.000. PPN BM. Contoh kasus PTA merupakan produsen mobil. PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut, PTA telah membayar PPN BM senilai 350.000. Kemudian, berapa besaran PPN dan PPN BM yang seharusnya dibayarkan PTA? Jawabannya, apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PTA senilai 40 juta, maka harga jual mobil tersebut senilai 150.350.000. Dengan demikian, DPP atas mobil tersebut adalah senilai 150.350.000. Selanjutnya, tarif PPN BM atas mobil yang diproduksi oleh PTA ialah sebesar 20%. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut berdasarkan perhitungan di atas, maka besaran PPN dan PPN BM adalah 15 juta, 35.000 dan 30 juta 70.000. Sekian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.